Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan membahas satu proposal dengan mata kuliah Metodologi Penelitian 1. Proposal saya yang berjudul Proposal Penelitian Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Sosiologi pada Siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Pertama itu latar belakang. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu, pendidikan nasional semakin mengalami kemajuan. Pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi karena pendorongannya adanya pembaruan tersebut. Sehingga di dalam pembelajaran, guru selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi semua siswa dan siswinya. Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembaruan dalam sistem pendidikan nasional yang mencakup seluruh komponen yang ada. Pembangunan pendidikan nasional barulah ada artinya apabila pendidikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Yaitu B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian difokuskan pada permasalahan pokok sebagai berikut. 1. Apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan belajar sosiologi pada siswa dan siswi kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri Prabu Muli? Yang kedua, itu apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri di Kota Prabu Muli? Yaitu C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar setelah melakukan penerapan metode diskusi dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran sosiologi. Dan yang kedua, itu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah melakukan penerapan metode diskusi dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran sosiologi. Selanjutnya itu D. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoristis. Secara teoristis, penelitian ini akan mengkaji metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sosiologi melalui metode diskusi. Dengan demikian, temuan penelitian ini akan memperkaya hasanah pengetahuan di bidang metode pembelajaran. Selanjutnya itu B. Manfaat praktis. Manfaat praktis itu ada 4, yaitu 1. Bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi orang tua, dan keempat bagi sekolah. Deskripsi teori. 1. Pengertian metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Menurut guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri, metode diskusi adalah suatu metode untuk menumpuk keberhasilan anak didik untuk mengemukakan pendapat atau memberikan kritikan terhadap pendapat orang lain yang dikemukakan dalam suatu forum. Kegiatan diskusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dan siswa agar diskusi lebih dapat dilaksanakan dengan efektif, dan selanjutnya disebut syarat-syarat diskusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembicara berlangsung dalam kelompok dan setiap kelompok ada peserta yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, setiap peserta bebas mengeluarkan pendapatnya dalam komunikasi langsung tatap muka. Yang ketiga, harus ada tujuan dari diskusi tersebut dan tidak boleh ada tekanan dari siapapun termasuk dari guru. Yang keempat, ada aturan main yang disepakati bersama untuk mengatur proses pembicaraan. Dan yang kelima, harus ada pemimpin yang memimpin jalannya diskusi agar tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Kelebihan dan kelemahan dari metode diskusi adalah sebagai berikut. A. Kelebihan metode diskusi.
Satu, dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide. Dua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran, mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. B. Kelemahan metode diskusi. Yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakannya. Dan yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Pendekatan dan metode pembelajaran sosiologi di sekolah. Beberapa pendekatan metode penelitian sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ini dapat dimulai dari atau mencakup hal-hal atau peristiwa yang pernah dialami. Yang kedua, penemuan. Pendekatan ini mendorong dan mengarahkan siswa untuk melibatkan diri secara aktif dengan proses belajar mengajar dengan melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga itu induktif dan dedukatif. Pendekatan induktif adalah siswa yang menarik suatu kesimpulan dari sejumlah fakta yang satu sama lainnya ada hubungannya yang diperoleh melalui pengamatan atau secara lain. Sedangkan edukatif adalah menghadapkan siswa pada sesuatu yang berlaku umum yang mengumpulkan berbagai fakta yang mendukung pertanyaan tersebut. Dan yang keempat, nilai. Nilai adalah pendekatan ini dapat dikembangkan berbagai nilai seperti nilai norma, nilai estetika, dan sebagainya. Angka berpikir. Penerapan metode diskusi, proses pembelajaran merupakan salah satu metode yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu sulit diterapkan. Kita cukup efektif untuk mencapai tujuan belajar. Penerapan metode diskusi merupakan sebuah metode yang dapat menggali potensi siswa untuk dapat berpikir kritis, bebas mengembangkan gagasan-gagasannya, serta memberi pengalaman langsung sehingga perolehan belajar tidak bersifat verbal semata, melainkan mampu memberi pengalaman yang bersifat konkret. Dengan demikian, metode tersebut akan dapat menguatkan ingatan siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Bertitik tolak dari kerangka berpikir demikian, maka dapat dinyatakan bahwa dengan penerapan metode diskusi secara efektif cenderung dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran sosiologi tersebut. C. Rumusan hipotesis. Berdasarkan teori kerangka berpikir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berikut ini dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. Jika penerapan metode diskusi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sosiologi cenderung meningkat. A. Metode penelitian. Yang pertama itu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Prabu Muli yang berjumlah 30 orang. Siswa di kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian karena ditemukan permasalahan-permasalahan yang diketemukan seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang. Objek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah satu, yaitu keaktifan belajar siswa, yang kedua hasil belajar siswa, yang ketiga respon siswa terhadap proses pembelajaran sosiologi dan penerapan metode diskusi. 2. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif. Misalnya jumlah soal sebanyak 20 butir dan masing-masing diberi skor 1. Dan esai sebanyak 10 butir masing-masing diberi skor 2. Selain itu, menggunakan lembar observasi siswa untuk mengetahui keaktifannya. Berikut keterangannya. Aspek 1, perhatian siswa. Aspek 2, keberanian berpendapat. Dan aspek 3, menghargai pendapat. Aspek 4, pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, aspek 5, keberanian menjawab. B. Teknik analisis data. Untuk mengumpulkan data, diperlukan nilai siswa yang diperoleh melalui penilaian proses dan hasil. Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mencari tingkat median, hasil belajar, dan ketuntasan belajarnya. Rancangan penelitian.
penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka prosedur penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam suatu proses berdaur dan bersiklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kemis dan MC Tanggarat yang menyatakan bahwa PTK adalah siklus refleksi diri yang berbentuk spiral dalam rangka melakukan proses perbaikan terhadap kondisi yang ada, mencarikan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan dalam rangka menemukan cara-cara baru yang lebih baik dan lebih efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Observasi dan evaluasi. Observasi dilakukan selama tindakan berlangsung dari awal sampai akhir. Tujuannya mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama tindakan berlangsung. Kekurangan dan kelebihan yang ditemukan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan berikutnya, agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Evaluasi dilakukan setelah tindakan berlangsung. Evaluasi bertujuan mengetahui nilai siswa berdasarkan pedoman kriteria penilaian yang diperoleh. Ini dapat dijadikan umpan balik dalam menentukan rencana selanjutnya. Dan observasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati keterampilan proses siswa dalam melaksanakan pembelajaran sosiologi. Yang kedua, memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar. Sekian dengan video presentasi metodologi penelitian satu saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.